Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Barokah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3E dengan NIM 202111175. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dan menyampaikan materi mengenai rukun, syarat, dan sebab-sebab kewarisan. Langsung saja kita mulai. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berkata, proses waris mewarisi mempunyai 3 rukun yang tidak akan terrealisasi suatu proses waris mewarisi kecuali dengan keberadaannya. Nah, 3 rukun waris itu apa saja? Yang pertama, muwarid, si mayit meninggalkan harta waris atau pemilik harta waris. Kemudian yang kedua, ahli waris atau pewaris yang berhak mendapatkan ahli waris, yang mendapatkan harta waris, atau bisa disebut dengan waris. Lalu yang ketiga, maurud atau thariqah, harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, kalau tidak ada misalnya jika tidak ada si muwarid atau mayit yang meninggalkan harta waris ini, maka tidak akan ada harta waris. Nah, demikian pula orang yang mewarisinya. Jika tidak ada ahli waris, maka ahli waris yang ditinggalkan si mayit pun tidak ada yang mewarisinya, kecuali dari ahli waris yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, demikian pula ketika tidak ada harta waris, tidaklah mungkin bisa terjadi proses waris mewarisi. Dari sini jelas sekali bahwa keberadaan 3 rukun waris tersebut mutlak ada demi terrealisasinya proses waris mewarisi, seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut saja pada materi yang syarat waris. Nah, syarat waris ini merupakan salah satu penentu bagi terrealisasinya proses waris mewarisi. Karena betapapun telah terpenuhi rukun waris tersebut, nah apabila belum terpenuhi syarat warisnya, maka proses waris pun tidak bisa dilakukan. Apa sajakah proses waris tersebut? Nah, dalam hukum waris Islam ada 3 syarat waris tersebut. Yang pertama, kejelasan tentang meninggalnya si pemilik harta waris atau muwarid. Kemudian bisa dipastikan hal ini tuh dimaksudkan bahwa proses kematian si pemilik harta waris tersebut benar-benar bisa dipastikan, baik dengan melihatnya secara langsung, dengan kemasyuran akan kematiannya, atau dengan persaksian 2 lelaki yang adil, atau bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, lalu untuk syarat yang kedua, kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si pemilik harta waris atau muwarid walau sesaat, baik secara pasti maupun didasari oleh dugaan kuat. Nah, maksud pasti di sini itu apa sih? Yaitu bahwa ahli waris tersebut dipastikan masih hidup. Nah, saat meninggal pemilik harta waris ini bisa dipastikan bahwa dan bisa dibuktikan bahwa ada yang telah melihatnya secara langsung dengan kemasyuran bahwa dia masih hidup, atau dengan persaksian 2 orang lelaki yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk syarat yang ketiga itu apa? Nah, untuk syarat yang ketiga ini adalah mengetahui segala hal yang terkait dengan sebab terjadinya waris mewaris. Hal ini juga harus mengetahui keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris. Nah, langsung saja kita sambung materi selanjutnya, yaitu sebab adanya kewarisan. Dalam hukum Islam, tidakkah terjadi begitu saja pada hukum waris ini, tetapi amat terkait dengan sebab adanya kewarisan yang terjadi pada proses waris mewarisi ini. Nah,
ada 3 sebab munculnya sebab-sebab waris ini. Yang pertama, perkawinan yang dibangun di atas akad, nikah yang sah. Nah, apabila pernikahannya ini tidak sah, maka tidak bisa disebut dan tidak bisa menjadi sebab-sebab pada kewarisan tersebut. Nah, manakala telah terlaksanakan suatu perkawinan yang sah, maka suami istri tersebut mempunyai hak untuk saling mewarisi walaupun belum terjadi halwat maupun ijma. Nah, lebih lagi apabila terjadi halwat atau ijma di antara keduanya, nah ada dalil pada keumuman firman Allah Ta'ala seperti ini. Dan bagi kalian, para suami, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri kalian itu mempunyai anak, nah maka kalian mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar utangnya, para istri memperoleh 1/4 harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Nah, jika kalian mempunyai anak, maka para istri tersebut memperoleh 1/8 atau 1/8 dari harta kalian yang sudah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau sesudah dibayar utang-utang kalian. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 12. Sebab pertama ini akan terus berlaku hingga terjadinya talak bain atau cerai yang ketiga kalinya, atau cerai yang pertama atau kedua dan telah habis masa iddah atau tenggangannya, seperti itu. Nah, dengan terjadinya talak bain atau fasak ini, maka sejak saat itu mereka tidak bisa saling mewarisi lagi, kecuali jika talak bain tersebut dijatuhkan oleh suami menjelang kematiannya yang diduga kuat dengan tujuan untuk menghalangi istri tersebut dari hak warisnya. Nah, maka dalam kondisi semacam ini si istri tetap mendapat jatah warisnya menurut pendapat yang rajih. Adapun talak raj'i atau talak yang pertama atau kedua dan masih dalam masa iddah, maka masih memungkinkan bagi suami istri tersebut untuk saling mewarisi. Nah, kemudian seperti ini, jika saat itu salah satunya ada yang meninggal, nah karena statusnya masih terhitung sebagai suami istri. Nah, kemudian yang kedua, ikatan nasab, yaitu hubungan kekerabatan. Nah, antara dua orang. Jadi seperti ini. Antara dua orang itu baik secara dekat maupun jauh. Hubungan kekerabatan ini meliputi usul yang termasuk bapak, ibu, kakek, dan nenek si mayit. Kemudian furu yang termasuk anak, cucu, dan anak lelaki dari si mayit tersebut. Nah, kemudian hawashi, yaitu meliputi saudara-saudara si mayit tersebut. Nah, ada dalil dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi seperti ini. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 75. Nah, lalu yang ketiga, ikatan wala atau pembebasan seseorang terhadap budak tertentu, baik karena berderma semata atau karena suatu kewajiban seperti nazar atau janji, zakat, kemudian kafaroh, dan lain-lain seperti itu. Nah, gambaran kasusnya adalah seperti ini. Apabila seorang mantan budak tersebut meninggal dunia, nah, dan tidak ada yang mewarisi dari kalangan ahli warisnya. Jadi dia tidak ada yang mewarisi dari kalangan ahli warisnya mereka, ahli warisnya beliau tidak ada yang mewarisi. Nah, maka seseorang yang dahulu membebaskannya dari perbudakan itulah yang mewarisi hartanya. Nah, menurut mayoritas ulama, menurut jumhur ulama,
proses waris mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya itu hanya satu arah saja. Maksudnya seperti ini, yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskannya saja dan tidak sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah dan para ulama yang bersama beliau berpandangan bahwa proses waris mewarisi bisa terjadi dari dua arah. Nah, apa saja antara budak dan yang membebaskannya tersebut bisa saling mewarisi? Mereka bisa saling mewarisi manakala tidak didapati ahli waris. Jadi mantan budak dan yang membebaskannya tersebut itu bisa saling mewarisi itu apabila mereka tidak didapati ahli waris di dalamnya yang mewarisi dari masing-masingnya. Nah, demikian 3 sebab dengannya bisa terjadi proses mewarisi menurut kesepakatan jumhur atau mayoritas ulama. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan tutur kata saya, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.